Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neiza Putri Kasani dengan NPM 0227241103 dari kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas video penjelasan dengan judul Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, Tantangan dan Peluangnya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia, berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem keuangan syariah di masa depan. Mari kita mulai pembahasannya bersama-sama. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional yang tumbuh pesat dalam 3 dekade terakhir. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, industri ini berkembang dari satu lembaga perintis menjadi puluhan bank dan unit usaha syariah yang tersebar di seluruh negeri. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsipnya menghindari praktik riba, grahar, dan maisir, serta menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Sistem ini tidak sekadar menjadi alternatif dari perbankan konvensional, melainkan menawarkan pendekatan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak selalu mudah. Banyak faktor yang menjadi tantangan mulai dari regulasi yang belum ideal, tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, hingga persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan. Meski demikian, potensi yang dimiliki industri ini luar biasa besar. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar alami bagi produk-produk keuangan berbasis syariah. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana perjalanan perbankan syariah di Indonesia, prinsip-prinsip yang mendasarinya, tantangan yang masih dihadapi, serta peluang besar yang terbuka untuk masa depan ekonomi syariah nasional. Nah, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Awal mula perbankan syariah di Indonesia dapat ditelusuri dari keinginan masyarakat muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam. Pada era 1980-an muncul berbagai kajian dan diskusi di kalangan ulama dan ekonomi muslim mengenai perlunya sistem keuangan bebas riba. Puncaknya terjadi pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Bank ini menjadi pelopor bank syariah pertama di Indonesia dan menjadi tonggak lahirnya industri perbankan syariah modern di tanah air. Saat itu sistem hukum Indonesia masih belum mengenal istilah perbankan syariah secara resmi. BMI beroperasi berdasarkan interpretasi prinsip muamalah Islam dan beradaptasi dengan regulasi bank umum. Pada tahun 1998, pemerintah secara resmi mengakui keberadaan sistem perbankan ganda atau dual banking system melalui perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi ruang bagi bank untuk beroperasi dengan prinsip konvensional maupun syariah. Perkembangan semakin pesat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama operasional perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, kehadiran lembaga sebagai Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, memperkuat kepercayaan masyarakat karena memastikan seluruh produk bank syariah sesuai prinsip syariah. Pada tahun 2021 terjadi peristiwa bersejarah, merger 3 bank syariah BUMN. Yang pertama yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI.
Langkah ini membuat BSI menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan aset mencapai ratusan triliun rupiah dari jaringan luas di seluruh daerah. Dari sisi angka, pertumbuhan aset perbankan syariah selalu mencatat tren positif. Menurut data OJK pada tahun 2024, aset perbankan syariah mencapai lebih dari 800 triliun dengan pangsa pasar mendekati 7%. Walau belum sebesar perbankan konvensional, laju pertumbuhan lebih tinggi setiap tahun dengan dukungan pemerintah, fatwa ulama, dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Masa depan perbankan syariah di Indonesia terlihat semakin cerah, namun tentu saja masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar sektor ini benar-benar menjadi pilar utama ekonomi nasional. Nah, pembahasan yang kedua yaitu saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip utama perbankan syariah adalah keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Tidak hanya sekedar menghindari riba, tetapi juga menolak segala bentuk ketidakpastian dan spekulasi. Beberapa prinsip dan akad pentingnya menjadi dasar operasional bank syariah antara lain yang pertama yaitu mudharabah atau bagi hasil. Akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. Yang kedua yaitu musrahakah atau kemitraan modal. Kedua pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai porsi kontribusi. Yang ketiga, murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau rumah. Yang keempat, izarah atau sewa menyewa digunakan untuk pembiayaan aset produktif serta alat berat atau properti. Yang kelima yaitu wadiyah atau titipan. Dana nasabah dititipkan kepada bank dan bisa diambil kapan saja tanpa bunga. Bank boleh memberikan bonus sukarela. Dalam konteks sosial, perbankan syariah juga mendorong kegiatan ekonomi yang etis, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat. Bank syariah tidak akan membiayai bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti perjudian, alkohol, atau riba. Prinsip-prinsip ini menjadikan perbankan syariah lebih dari sekedar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen moral dan sosial untuk menciptakan keadilan ekonomi. Nah, pada pembahasan yang ketiga, saya akan membahas tentang tantangan utama dalam perbankan syariah. Walaupun potensinya besar, perbankan syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, tantangan regulasi dan kebijakan. Sistem hukum dan regulasi di Indonesia masih cenderung mengikuti model konvensional meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Implementasinya belum maksimal. Masih ada peraturan turunan yang belum sinkron, terutama terkait perpajakan, jaminan pembiayaan, dan penyelesaian sengketa. Contohnya dalam pembiayaan murabaha, pajak ganda bisa muncul karena adanya proses jual beli dua kali, dari pemasok ke bank, lalu dari bank ke nasabah. Hal ini membuat produk syariah kurang kompetitif dibandingkan konvensional. Selain itu, penyelesaian sengketa perbankan syariah belum seragam. Walau ada Badan Arbitrase Syariah Nasional, banyak kasus tetap diselesaikan melalui pengadilan umum yang belum memahami prinsip syariah secara mendalam. Yang kedua yaitu tantangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menjadi isu krusial. Banyak pegawai bank syariah berlatar belakang ekonomi umum, bukan ekonomi Islam. Akibatnya, pemahaman terhadap akad dan hukum fikih muamalah masih terbatas. Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan lebih banyak pelatihan dan sertifikat profesional syariah. Perguruan tinggi juga perlu memperbanyak program studi dan riset tentang keuangan syariah agar lahir tenaga ahli yang mumpuni.
Yang ketiga yaitu tantangan literasi dan edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Banyak mengira keduanya sama saja, hanya berbeda nama. Padahal perbedaan mendasar terletak pada akad dan prinsip pengelolaan dana. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan program literasi keuangan, terutama di kalangan muda, UMKM, dan masyarakat pedesaan. Yang keempat yaitu tantangan persaingan. Bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang memiliki modal, jaringan, dan teknologi jauh lebih kuat. Selain itu, muncul fintech dan layanan digital lain juga menjadi kompetitor baru. Namun di sisi lain, kolaborasi antara bank syariah dan fintech bisa menjadi peluang baru untuk memperluas layanan digital berbasis syariah. Yang kelima yaitu tantangan digitalisasi dan keamanan data. Transformasi digital menuntut bank syariah untuk beradaptasi cepat. Layanan digital seperti mobile banking, kris, dan internet banking syariah menjadi keharusan. Namun hal ini juga membawa resiko keamanan siber, penipuan digital, dan pelanggaran data nasabah yang harus diantisipasi dengan sistem keamanan kuat dan edukasi pengguna. Pada pembahasan yang keempat, saya akan membahas tentang peluang dan prospek masa depan. Meskipun banyak tantangan, peluang perbankan syariah sangat besar. Beberapa faktor pendukungnya antara lain. Yang pertama yaitu populasi muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 230 juta muslim, Indonesia adalah pasar potensial terbesar untuk produk keuangan syariah. Jika hanya 30% penduduk muslim aktif menggunakan layanan perbankan syariah, maka pangsa pasar bisa naik hingga 2 kali lipat dari kondisi saat ini. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Master Plan Ekonomi Syariah atau MEKSI atau MEKSI menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Salah satu fokus utama adalah penguatan perbankan syariah sebagai motor penggerak sektor keuangan halal. Yang ketiga yaitu tren gaya hidup halal. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya produk halal, tidak hanya makanan tetapi juga keuangan, pariwisata, kosmetik hingga fashion. Perbankan syariah bisa berperan dalam pembiayaan ekosistem halal. Ini termaksud mendukung UMKM dan wisata syariah. Yang keempat yaitu perbankan fintech syariah. Fintech syariah seperti Amanah, Investri Syariah, dan Alami Syariah telah memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Dengan kolaborasi antara bank syariah dan fintech, layanan keuangan syariah bisa lebih cepat, murah, dan inklusif. Yang kelima yaitu integrasi global. Perbankan syariah Indonesia juga bisa memperluas jaringan ke dunia internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah lebih dulu maju. Kerjasama lintas negara dalam bidang investasi syariah akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Pada pembahasan yang kelima, saya akan membahas tentang strategi pengembangan perbankan syariah. Agar industri ini dapat tumbuh berkelanjutan, diperlukan strategi yang komprehensif. Yang pertama yaitu peningkatan literasi dan edukasi syariah. Melalui kampanye publik, media digital perlu memahami konsep keuangan syariah sejak dini. Yang kedua, digitalisasi dan inovasi produk. Pengembangan aplikasi mobile, e-wallet syariah, hingga layanan pembiayaan digital akan membuat perbankan syariah lebih relevan bagi generasi muda. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Program pelatihan, sertifikasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi harus diperluas untuk membentuk tenaga ahli yang kompeten. Yang keempat yaitu harmonisasi regulasi. Pemerintah perlu memastikan semua kebijakan termasuk pajak dan hukum kontrak mendukung keunikan sistem syariah.
Yang kelima yaitu kolaborasi dengan UMKM dan ekosistem halal. UMKM halal perlu menjadi mitra strategis bank syariah karena sektor ini adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Yang keenam yaitu penguatan tata kelola dan kepercayaan publik. Transparansi, audit syariah, dan tanggung jawab sosial harus dijaga agar masyarakat semakin percaya pada sistem syariah. Oke, yang keenam yaitu kesimpulannya. Perbankan syariah di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dari satu bank pionir menjadi sistem keuangan yang diakui secara nasional dan global. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi literasi dan digitalisasi, prospeknya sangat menjanjikan. Dengan populasi muslim terbesar, dukungan pemerintah, dan kemajuan teknologi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat layanan keuangan syariah dunia. Perbankan syariah bukan hanya tentang transaksi keuangan, tetapi juga tentang nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Jika dijalankan dengan integritas dan inovasi industri, ini bisa menjadi fondasi kuat bagi ekonomi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Demikianlah penjelasan mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluangnya. Dari pembahasan ini kita dapat melihat bahwa perbankan syariah memiliki masa depan yang cerah, asalkan semua pihak terus berinovasi, meningkatkan literasi, dan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas keuangan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya sistem keuangan yang halal, adil, dan transparan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.